Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dari kelas B28. Di sini saya masuk dalam kelompok 6. Maaf, di sini saya mau mempresentasikan tentang tema dari kelompok kami, yakni pengembangan jejaring dan kerjasama dalam pendidikan Islam. Sebelum saya memulai, di sini saya mau meminta maaf terutama kepada dosen bahwa ini kami secara mandiri karena terkendala oleh waktu, dikarenakan kemarin kami masih kebingungan tentang tema yang dimaksud, apakah kita secara mandiri atau secara kelompok. Tadi baru tadi siang atau sore disepakati bahwa kita secara kelompok, akan tetapi karena minimnya persiapan dan mepetnya waktu, jadi kami mohon maaf tidak bisa full dengan semua anggota kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema kali ini adalah pengembangan jejaring dan kerjasama dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita mulai bahwa untuk latar belakang adanya tema ini adalah ada tiga hal. Yang pertama yaitu pentingnya kolaborasi. Bahwa untuk pengembangan jejaring ini sangat penting untuk dilakukan adanya kolaborasi dari beberapa pihak tentunya. Yang kedua adalah era digital, karena memandang pada era saat ini pengembangan teknologi sudah semakin maju, semakin berkembang pesat. Kita sebagai pendidik mau nggak mau harus mengikuti pengembangan ini. Jadi harus bisa harus bisa untuk beradaptasi dengan kemajuan dan teknologi yang semakin canggih gitu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan mutu. Peningkatan mutu di sini adalah peningkatan mutu dari pendidik. Jadi peran pendidik itu bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan juga sebagai inovator nantinya. Selanjutnya, pengertian dari jejaring ini. Jadi, jejaring sosial dan kerjasama ini ada dua poin. Yang pertama adalah hubungan antara lembaga. Jadi, jejaring ini itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus ada sinergi antara beberapa lembaga untuk membangun jejaring ini agar bisa berjalan dengan mulus, bisa berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian yang kedua adalah berbasis kolaborasi. Yang namanya jejaring tentunya harus ada kolaborasi dari beberapa lembaga tadi. Kemudian tujuan adanya jejaring ini adalah untuk meningkatkan kualitas, yakni meningkatkan kualitas dari pendidik agar kemajuan zaman sekarang ini sudah bisa diadaptasi
atau sudah bisa ditangkap oleh pendidik, sehingga kualitas dari peran mereka itu akan semakin meningkat. Kemudian untuk memperluas akses. Jadi di era sekarang ini dengan adanya jejaring, maka secara tidak langsung akses kita itu akan semakin lebar, relasi kita juga semakin bertambah, dan wawasan kita juga akan semakin lebar. Gitu. Kemudian untuk manfaat dari jejaring sosial ini adalah untuk berbagi sumber daya, dan sebagai inovasi pembelajaran, bahwa pembelajaran itu tidak terus monoton di dalam kelas, tapi kita sebagai pendidik punya inovasi, punya kreativitas untuk semakin bisa mengikuti era digital. Kalau zaman dulu, guru mengajar itu hanya menulis di papan tulis, ceramah, kemudian dikasih tugas atau PR sudah selesai. Tapi dengan adanya jejaring ini, maka inovasi pembelajaran itu akan semakin kreatif. Gitu. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama. Jadi kerjasama yang dimaksud dalam hal jejaring sosial ini ada tiga pihak, yakni sekolah atau madrasah, kemudian pesantren, dan kampus. Jadi ketiga lembaga ini itu harus saling berkolaborasi, saling bersinergi agar jejaring ini berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya di era digital tadi di awal kan disinggung bahwa adanya jejaring sosial ini karena salah satunya adalah di era digital. Nah, maksud dari digital di sini itu ada tiga, minimal ada tiga. Ya. Kalau kita mau mengembangkan pastinya banyak. Tiga ini satu e-learning, kemudian Zoom, dan Google Classroom. Ini tiga digital ini bisa kita manfaatkan sebagai inovasi pembelajaran di era yang sudah canggih ini. Karena pembelajaran itu tidak hanya offline, tetapi juga online atau daring. Maka tiga, eh, tiga aplikasi ini, ya, atau tiga eh, e-learning, Zoom, dan Classroom ini bisa kita manfaatkan gitu. Bisa kita manfaatkan sebagai media untuk menunjang pembelajaran kita agar lebih inovatif gitu. Selanjutnya adalah peran guru lah. Peran guru di era sekarang itu cakupannya ada dua, yakni sebagai fasilitator. Ya, fasilitator untuk mendidik untuk siswa-siswa kita agar kebutuhan-kebutuhan yang mereka mau itu bisa mereka dapatkan dengan baik. Dan yang kedua ini juga sangat penting sebagai inovator. Kalau gurunya itu canggih, melek akan teknologi, maka otomatis para siswa, para siswa ini akan termotivasi, akan memiliki inovasi, pemikirannya itu akan luas gitu. Oh, guru saya ini loh, cara ngajarnya gini, sudah semakin canggih, tidak hanya membawa spidol atau membawa kapur tulis, tetapi misalkan membawa proyektor, laptop di kelas, itu kan keren.
Kemudian contoh nyata, jadi jejaring sosial ini contoh nyatanya adalah sinergi antara pesantren dan sekolahan. Ya, pesantren dengan sekolahan ketika siswa ini sudah lulus dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, ini bisa saja nah, melanjutkan pendidikannya ke jenjang pesantren, ya. Ataupun sinergi antara pihak kampus atau universitas dengan pihak madrasah. Ketika anak MA yang kelas 12 sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku madrasah, maka dia bisa melanjutkan ke universitas yang mereka inginkan, yang mereka impikan. Kalau di madrasah gurunya itu sudah menjalin jejaring sosial ini dengan baik, maka anak secara tidak langsung sudah memiliki pandangan nanti ketika dia sudah terjun sebagai mahasiswa. Kemudian, nah ini tantangan. Tantangan ya kembali lagi. Yang namanya sebuah terobosan, sebuah inovasi itu pasti ada yang namanya tantangan. Tidak serta-merta berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Minimal ada dua hal di sini, yakni dana. Ya, otomatis yang namanya dana ini sangat berkontribusi untuk memajukan negara, terutama dalam bidang pendidikan. Kalau dana ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintah dalam hal kemajuan anak-anak bangsa agar mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus, yang berkualitas, tentunya pemerintah juga harus balance, seimbang untuk memberikan dana itu. Entah itu beasiswa atau anak-anak yang tinggal di pelosok jauh gitu, dari jaringan internet. Maka pemerintah harus betul-betul memperhatikan setiap anak bangsa yang mempunyai kompetensi agar mereka itu mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian koordinasi ya. Terkadang garis koordinasi contoh katakanlah dari pihak sekolah ke pihak pesantren ini kurang adanya koordinasi, atau pihak madrasah dengan pihak kampus ini kurang adanya koordinasi, sehingga yang terkena imbas, terkena dampak ini adalah para siswa. Misalkan dari pihak madrasah tidak memberikan wawasan, nah nanti ketika kamu sudah lulus, kamu bisa loh melanjutkan di universitas ini dengan adanya apa sebuah kemajuan, misalnya terkenal dengan komputernya, terkenal dengan teknologinya yang canggih yang dipakai sampai kenal luar negeri. Ketika guru tidak memberikan pandangan seperti itu, maka anak akan buta. Nanti ketika saya melanjutkan di universitas ini, apa ya keunggulannya? Apa saja ya fasilitasnya itu? Karena kurang adanya garis koordinasi. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, maka tentunya harus ada solusi. Solusi di sini ya satu, komunikasi. Kembali lagi ketika kita kurang adanya koordinasi, maka tentu kita bisa menambal menambal kekurangan tersebut dengan adanya komunikasi. Komunikasi yang baik, entah itu dari pihak madrasah atau sekolah ke para siswa, atau dari pihak madrasah ke
kampus atau pesantren, ketika komunikasinya baik, maka jejaring sosial untuk memajukan pendidikan agama Islam ini juga akan sedikit terobati atau sedikit membantu tadi tantangannya. Kemudian manajemen, jadi manajemen yang baik, yang bagus itu juga sangat menentukan, ya, sangat menentukan agar dari beberapa lembaga, dari beberapa pihak, ketika manajemennya itu baik, manajemennya bagus, maka ya otomatis jaring sosial ini akan semakin semakin berjalan dengan baik dan yang kita harapkan. Dan pada akhirnya kita di penghujung presentasi yaitu kesimpulan dari semua ini yang saya paparkan adalah penting sekali untuk kemajuan pendidikan di negara kita ini, apalagi pendidikan agama Islam. Kita sebagai orang Islam tentunya sangat prihatin melihat pendidikan yang ada di negara kita ini ketika mengalami sebuah kemunduran, padahal disokong oleh teknologi yang sangat canggih, yang sangat maju. Tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka ya pendidikan ini akan mengalami kemunduran walaupun teknologi semakin maju, semakin berkembang. Jadi kita sebagai pendidik harus memiliki jiwa yang besar, jiwa yang tinggi, dedikasi yang sungguh-sungguh, dedikasi yang tinggi untuk kemajuan pendidikan agama Islam di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Untuk mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf, dan juga dari perwakilan kelompok 6 juga mohon maaf karena tidak bisa memenuhi dari apa yang tutor atau dosen instruksikan. Dan kami memohon agar dosen atau tutor yang memberikan keringanan karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang telah kami terima dan kami konsekuen untuk mengerjakan semua tugas itu. Semoga para tutor, para dosen diberikan umur panjang, kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, kecukupan dunia dan akhirat. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.